Tadi kan di aplikasi CapCut, kita set tombol depan ini sebagai pintasan Ctrl B buat motong-motong video. Terus, kalau kita pindah aplikasi, misalnya Affinity Photo, tombol depan ini bisa berubah fungsi sebagai pintasan Ctrl, Alt, Shift, S untuk ekspor gambar. Halo, ketemu lagi di channel Teh Hijau. Kali ini kita bakal ngebahas tentang sebuah aksesoris komputer berupa mouse yang punya fitur keren banget hingga bisa meningkatkan produktivitas. Apa iya? Oke, langsung aja kita bahas Asus SmartO Mouse MD200. Saya baru tahu kalau ternyata Asus juga jualan aksesoris berupa mouse. Dan kebetulan, saya emang lagi butuh mouse wireless buat mendukung mobilitas. Jadi ya, cobain aja deh. Waktu ngeliat harganya, saya agak kaget. Karena ternyata harganya lumayan juga ya untuk sebuah mouse dengan desain yang nggak kelihatan seperti mouse mahal. Tapi setelah ngeliat langsung, secara fisik sih emang nggak seperti mouse murahan juga. Body mouse-nya kelihatan presisi, dan materialnya juga cukup oke dengan warna hitam doff. Not bad lah. Desain asimetris dari mouse ini terasa ergonomis. Lekukan sebelah kiri bikin penempatan jempol terasa nyaman. Terus, sebelah kanan yang dibikin sedikit miring ke bawah, seolah bikin jari manis dan kelingking auto memisahkan diri dari tombol klik. Desain bodinya ini sepertinya lebih cocok untuk pengguna dengan style fingertip atau claw grip ya. Sedangkan untuk penggunaan dengan style palm grip, rasanya agak sedikit nanggung. Masih nyaman sih, tapi rasanya tuh agak sedikit kurang aja untuk palm grip. Disebutkan bahwa permukaan dari Asus SmartO Mouse MD200 sudah dilapisi oleh Asus Antibacterial Guard terbaru yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri hingga lebih dari 99%. Ada yang unik dari fisik mouse ini, yaitu ada semacam tali elastis yang terletak di bagian depan. Ini tuh gunanya supaya bisa disangkutin ke jari gitu, jadi lebih gampang kalau mau ditenteng sambil ngebawa laptop atau barang lain. Oke, sekarang kita lanjut ngebahas soal kenyamanan pengoperasiannya. Pengalaman menggeser mouse ini terasa nyaman, karena sudah menggunakan material kaki mouse PTFE 100%. Perpaduan antara sensor dan juga kaki mouse-nya ini memungkinkan Asus SmartO Mouse MD200 untuk bisa dioperasikan secara normal di berbagai permukaan, termasuk di permukaan lantai ataupun kaca. Tapi perlu saya sampaikan bahwa kalau digunakan di permukaan meja berbahan particle board, kaki-kaki mouse ini malah terasa seperti terlalu licin. Jadi, kalau mau pengalaman yang optimal, sebaiknya tetap pakai mousepad ya. Tombol klik kiri dan kanannya terasa cukup empuk. Dengan pengalaman ngeklik yang tergolong standar sih, suara kliknya nggak terlalu berisik, tapi bukan yang tipe silent. Berdasarkan klaim dari Asus, switch yang digunakannya ini mampu bertahan hingga 10 juta klik, atau setara 3 kali lebih awet dibanding mouse kantor tradisional. Untuk scrolling, mouse ini terbilang oke ya. Bentuk dan teksturnya enak dipegang dan nggak gampang selip. Terus, pengalaman buat geser mouse wheel-nya juga empuk, lancar, dan nggak alot. Asus SmartO Mouse MD200 punya total 6 buah tombol. Dan asiknya, ke semua tombolnya ini bisa kita sesuaikan seperti mouse gaming makro. Eits, tapi ada yang spesial loh dari fitur makro di mouse ini. Oke, langsung aja kita lanjut ngebahas soal fiturnya. Asus SmartO Mouse MD200 merupakan mouse wireless yang bisa terkoneksi menggunakan USB dongle ataupun Bluetooth. Tinggal geser switch-nya ke arah atas kalau mau terkonek via dongle, geser ke bawah untuk connect via Bluetooth, atau geser ke tengah untuk menonaktifkan. Khusus untuk Bluetooth, mouse ini bisa terhubung pada 3 perangkat sekaligus. Tekan tombol pairing selama 3 detik saat mau menghubungkannya ke perangkat baru, atau tekan sekali tombol pairingnya kalau mau berpindah ke perangkat lain yang terhubung. Di sini ada 3 buah lampu yang menandakan di perangkat mana mouse sedang terhubung. Mouse ini ditenagai oleh 1 buah baterai berukuran AA, yang konon katanya penggunaan dayanya sih sangat rendah, dengan daya tahan baterai mencapai 1 tahun. Tapi harusnya sih tergantung baterai apa yang dipakai ya. Dan sekarang, ini nih yang bikin Asus SmartO Mouse MD200 jadi terasa enak buat mendukung produktivitas, yaitu fungsi tombol yang bisa diganti-ganti dan hadirnya fitur makro. Secara default, 2 tombol jempol dan juga tombol scroll hanya berguna untuk browsing aja. Sedangkan tombol di tengah ini berfungsi untuk mengubah DPI alias sensitivitas sensor terhadap gerakan. Untuk bisa mengubah fungsinya, kita perlu menginstal aplikasi Armoury Crate.
Nah, melalui aplikasi ini, kita dapat mengatur banyak hal, mulai dari DPI, makro, hingga setting profile. Seperti yang bisa kamu lihat, dalam contoh ini saya memanfaatkan fitur makro di mouse ini untuk mempercepat alur kerja ketika menggunakan aplikasi CapCut. Jadi, kalau di CapCut itu kan kita harus repot ya menekan tombol Ctrl B untuk motong-motong video. Nah, supaya nggak repot, saya setting aja tombol depan ini sebagai pintasan untuk menekan Ctrl B. Dan tombol yang belakang saya set sebagai pintasan tombol delete. Jadi, kalau mau motong video, tinggal klik tombol ini. Dan kalau mau ngehapus, tinggal klik yang ini aja. Tuh, enak kan? Selain menu makro, kita bisa milih untuk melakukan berbagai perintah lain. Misalnya, untuk nutup atau minimize aplikasi, atau bahkan untuk ngetik tulisan template. Contoh nih ya, di sini saya coba untuk setting ketikan seperti ini. Jadi, setiap kali saya mengklik tombol yang depan, maka tulisan tersebut akan langsung dimunculkan. Yang paling menarik adalah, mouse ini punya fitur untuk mengubah settingan tombol untuk aplikasi yang spesifik. Maksudnya gimana tuh? Ini contohnya. Tadi kan di aplikasi CapCut, kita set tombol depan ini sebagai pintasan Ctrl B buat motong-motong video. Terus, kalau kita pindah aplikasi, misalnya Affinity Photo, tombol depan ini bisa berubah fungsi sebagai pintasan Ctrl, Alt, Shift, S untuk ekspor gambar. Fitur seperti ini jelas bikin alur kerja jadi makin cepat. Apalagi buat yang perlu multitasking di beberapa aplikasi. Karena kita nggak perlu repot buat ganti-ganti settingan tombol setiap kali mau pakai aplikasi spesifik. Sayangnya, fitur untuk mengubah settingan tombol ini cuma bisa berjalan kalau kita pakai mode koneksi via dongle. Sedangkan kalau pakai Bluetooth, nggak bisa. Untuk penjelasan lebih lanjut tentang gimana cara mengatur fitur-fitur tadi, nanti saya buatkan tutorialnya aja ya di video selanjutnya. Dan kalau sudah jadi, nanti link videonya saya taruh di deskripsi. Gimana? Keren ya fiturnya? Buat saya yang harus sering-sering pindah-pindah aplikasi sih, jelas fiturnya ini bakalan kepake banget buat mempercepat alur kerja. Yang awalnya ngerasa kalau mouse ini harganya agak kemahalan, jadi berubah kayak, oh pantes harganya segini. Kurangnya cuma satu sih. Kalau aja fitur untuk kostumasi tombolnya itu bisa dipakai di mode Bluetooth juga, pasti bakalan makin mantep. Oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Like dan subscribe kalau kamu suka dengan video ini, dan semoga bermanfaat.